Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang tugas 1 biokimia. Soal yang pertama adalah, dari pasangan asam amino di bawah ini, manakah yang memiliki rantai samping yang bersifat lebih nonpolar? Soal pertama adalah glisin dan alanin. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu struktur dari masing-masing asam amino yang akan kita identifikasi. Yang pertama adalah struktur dari glisin, dan yang kedua adalah struktur dari alanin. Berdasarkan strukturnya, dapat kita perhatikan bahwa perbedaan antara glisin dan alanin terletak pada rantai sampingnya, di mana alanin memiliki CH3 sebagai rantai samping dan glisin memiliki atom H sebagai rantai sampingnya. Di antara kedua asam amino ini, asam amino yang memiliki sifat lebih nonpolar adalah si alanin. Mengapa? Karena alanin memiliki gugus R alifatik. Apa itu gugus R alifatik? Gugus alifatik adalah gugus yang tidak memiliki gugus fenil atau senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka dan bercabang. Nah, kita perhatikan di rantai samping alanin terdapat CH3, yaitu C mengikat 3 atom H, di mana ini merupakan contoh dari gugus alifatik. Sementara di glisin, rantai sampingnya memuat atom H, di mana atom H dapat bersifat polar dan dapat berikatan dengan atom O ataupun atom N. Soal kedua adalah alanin dan serin. Kita harus mengetahui juga struktur dari masing-masing asam amino yang akan kita identifikasi. Yang pertama adalah alanin dan yang kedua adalah serin. Kita lihat perbedaan dari mereka terletak pada rantai sampingnya, yaitu alanin memuat rantai samping CH3 yang merupakan gugus alifatik, sementara serin rantai sampingnya adalah CH2OH, di mana gugus alifatik bersifat nonpolar karena tidak memiliki gugus fenil. Sementara serin memuat atom OH yang bersifat polar. Polarnya karena dia memuat atom OH. Kalau dia memuat hanya atom CH2 saja, maka dia tidak polar. Selanjutnya, untuk soal ketiga ada valin dan aspartat. Kita mengetahui struktur dari masing-masing, yaitu ada valin dan ada asam aspartat. Kita perhatikan bahwa di valin terdapat rantai samping CH3 yang merupakan gugus alifatik juga, sementara di aspartat mengandung gugus samping OH yang bersifat polar, sehingga dapat disimpulkan dari glisin dan alanin yang lebih nonpolar adalah si alanin. Di antara alanin dan serin yang lebih nonpolar adalah si alanin. Antara valin dan aspartat yang lebih nonpolar adalah si valin. Selanjutnya ada penilalanin dan tirosin. Kita juga harus mengetahui struktur dari penilalanin dan tirosin. Ini adalah struktur dari penilalanin dan ini adalah struktur dari tirosin. Kita lihat perbedaan dari rantai samping mereka, di mana penilalanin mengandung gugus aromatik dan tirosin mengandung gugus OH. Kita ketahui bahwa penilalanin memiliki gugus aromatik yang bersifat nonpolar. Mengapa dia bersifat nonpolar? Karena gugus aromatik tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia bersifat nonpolar. Sementara tirosin memiliki gugus OH yang sifatnya polar. Selanjutnya ada prolin dan lisin. Kita perhatikan struktur dari masing-masing asam amino prolin dan lisin, yaitu sebagai berikut. Di antara prolin dan lisin kita perhatikan bahwa pada dasarnya prolin tidak sama dengan asam amino sintesis, sehingga dia biasa disebut dengan asam amino imino. Nah, tapi walaupun demikian, prolin memiliki sifat yang sama dengan kelompok asam amino alifatik pada prion alifatik siklik. Artinya, dia akan bersifat nonpolar karena dia tetap memiliki gugus alifatik yang telah kita bahas sebelumnya. Sementara lisin memuat NH2, yaitu gugus amina, di mana gugus amina ini bersifat lebih polar. Nah, oleh karena itu, di antara penilalanin dan tirosin yang lebih nonpolar adalah penilalanin, dan di antara prolin dan lisin yang lebih nonpolar adalah prolin. Soal nomor 2 adalah asam amino manakah yang rantai sampingnya yang pertama dapat bereaksi dengan NaOH. Syarat asam amino untuk dapat bereaksi dengan NaOH adalah asam amino yang memiliki muatan negatif. Contohnya adalah asam aspartat, asparagin, asam glutamat, dan glutamin. Dapat kita perhatikan bahwa masing-masing rantai samping dari asam amino yang telah disebutkan memiliki muatan negatif, sehingga dapat bereaksi dengan NaOH. Soal yang B adalah asam amino mana yang rantai sampingnya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Persyaratannya adalah asam amino yang memiliki rantai samping gugus OH, gugus karboksil,
dan gugus amina. Contohnya adalah yang pertama, serin, di mana serin memiliki gugus OH, kemudian ada asam aspartat yang memiliki gugus karboksil, kemudian ada tirosin yang memiliki gugus OH, kemudian ada asam glutamat yang mengandung gugus OH, kemudian ada lisin yang mengandung gugus amina, ada arginin yang mengandung gugus amina. Dapat kita lihat bahwa masing-masing dari asam amino yang telah disebutkan memenuhi syarat yang telah disebutkan. Masih banyak contoh asam amino yang lain yang mengandung gugus OH, gugus karboksil, dan gugus amina. Soal selanjutnya adalah asam amino mana yang rantai sampingnya dapat melepaskan molekul NH3 jika dipanaskan dengan larutan NaOH. Contohnya itu adalah arginin, kemudian lisin, dan kemudian histidin. Persamaan dari ketiga asam amino yang telah disebutkan adalah masing-masing dari mereka memiliki gugus amina pada rantai sampingnya. Oleh karena itu, asam amino yang dapat melepaskan molekul NH3 jika dipanaskan dengan NaOH merupakan asam amino yang memiliki gugus NH2 atau gugus amina. Soal selanjutnya adalah asam amino mana yang mengandung atom sulfur. Otomatis persyaratannya adalah asam amino yang memiliki rantai samping mengandung sulfur. Contohnya adalah sistein, di mana dapat kita lihat sistein mengandung atom sulfur. Kemudian ada metionin, di mana metionin juga memiliki atom sulfur pada rantai sampingnya. Selanjutnya, untuk yang bagian B, asam amino mana yang rantai sampingnya isomer satu sama lain, yaitu leusin dan isoleusin. Sebelumnya, apa itu pengertian isomer? Isomer satu sama lain artinya pasangan dua senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun susunan atom dalam strukturnya berbeda. Jadi, jika kita mengubah struktur dari isoleusin agar mirip dengan leusin pada gambar, maka dapat menjadi H2N, CH, COOH, ke atasnya menjadi CH, CH3, CH2, dan CH3. Dapat kita perhatikan bahwa leusin pada gambar ini memiliki rumus molekul yang sama dengan isoleusin, namun strukturnya berbeda, di mana di leusin atom CH mengikat dua atom CH3, namun pada isoleusin, atom CH mengikat satu CH3 dan satu CH2. Itulah yang dikatakan isomer satu sama lain. Untuk soal nomor 4, mengapa asam aminoglisin tidak kiral? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu struktur asam amino dari glisin, yaitu seperti ini. Nah, mengapa asam aminoglisin tidak kiral? Karena asam aminoglisin tidak memiliki atom C asimetris atau atom C kiral. Apa atom C kiral itu? Atom C kiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Jadi, atom C kiral itu adalah atom yang mengikat masing-masing gugusnya itu tidak ada yang sama, seperti ini. Namun, pada glisin kita perhatikan bahwa atom C mengikat 2 atom H, COOH dan H2N. Harusnya, jika asam aminoglisin itu kiral, dia tidak bisa mengikat 2 atom H. Jadi hanya boleh 1. Karena ada 2 atom yang sama, maka dikatakan asam aminoglisin tidak memiliki atom C asimetris. Untuk soal yang terakhir, kelompokkanlah asam-asam amino mana saja yang rantai sampingnya nonpolar dan mana yang polar. Dari beberapa soal yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa yang polar adalah serin, treonin, tirosin, sistein, metionin, arginin, lisin, dan histidin. Ada beberapa yang mengandung rantai samping, misalnya adalah OH, atau gugus amina, atau karboksil. Sementara untuk yang nonpolar ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan, di mana asam amino pada nonpolar mengandung gugus alifatik ataupun yang mengandung gugus aromatik yang nonpolar karena tidak memiliki pasangan elektron bebas. Demikian pembahasan dari tugas 1 biokimia.